Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Oki Automotive Channel. Kali ini ya, siang ini kita juga masih berpuasa ya. Artinya ini hari terakhir puasa teman-teman. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya ya. Jadi ini kerjaan terakhir kita karena besok pagi kita libur ya teman-teman. Nah, libur puasa gitu, mungkin sekitar 2-3 hari kita libur gitu ya. Untuk halal bihalal begitu. Kalau kita di Islam itu halal bihalal gitu ya teman-teman. Oke. Jadi di sini permasalahannya teman-teman untuk Scoopy ya. Nah, Scoopy yang model lama ini ya teman-teman. Masih karburator ya, ya Per? Nah, ini yang masih karburator. Jadi ini permasalahannya teman-teman. Di bak CVT-nya ini atau di bagian pibel ini di dalam ini teman-teman ya. Itu suaranya tuh berisik sekali dan suara ngelotok berisik, lalu lari motor itu getar teman-teman ya. Di saat baru jalan itu dia getar sekali begitu ya. Di saat kita jalan gitu kayak kurang lebih kayak suara traktor gitu ya. Di traktor itu deg nah gitu ya. Nah, jadi kalau sudah jalan itu enak begitu. Cuman di baru jalan itu atau di pertengahan itu begitu ya. Jadi di sini yang perkiraan kami sih ini tempatnya di bagian mangkuknya ya, di mangkuk ampas ataupun juga di bagian slider teman-teman. Jadi itu namanya perkiraan. Jadi kita buka aja paling jelasnya ya. Tapi sebelum kita buka kita tes dulu teman-teman. Kita coba dulu dan hidupkan motornya ya teman-teman. Seperti apa sih maksud saya yang kayak traktor itu ya, atau yang ngelotok itu. Oke, kita tes dulu. Itu teman-teman suaranya. Dari kelihatan juga ya getarnya itu sampai ke bodi motor ini ya teman-teman tuh. Jadi deg nah, gitu dia. Kita tes gas. Ini teman-teman saya rem ya. Kenapa saya rem? Karena ini saya ibaratkan adalah beban. Beban di saat kita pakai motor ya. Saat jalan itu berarti kita naiki motor. Itu saya ibaratkan saya rem ini adalah beban yang di saat kita pakai begitu ya teman-teman. Kita tes ya. Coba gas sedikit Per. Coba digas sedikit. Ambil di rem ya. Di rem. Teman-teman bisa lihat ya, getarnya itu sampai begini ya. Ini kurang lebih kayak suara traktor seperti yang saya bilang tadi itu. Kita dulu kan. Oke. Jadi efek yang dirasakan dari saat kita pakai motor ini teman-teman adalah getar itu yang pertama, kedua suaranya itu sangat mengganggu ya. Karena sampai ke badan kita itu getarnya itu kayak gimana ya gitu ya. Itu adalah permasalahannya dari sini sebenarnya teman-teman, bukan dari yang lain. Jadi kalau teman-teman misalnya mengira dari mesin atau apa, bukan, itu dari CVT ya. Sekarang kita buka aja biar lebih jelas ya teman-teman. Kita buka. Jadi di sini kita menggunakan kunci T8 kalau teman-teman yang tidak punya impact ya. Jadi biar lebih cepat kita pakai impact aja ya teman-teman. Kita buka aja nih. Oke. Biar lebih jelasnya saya dekatkan aja kameranya ya teman-teman. Oke, kita buka aja dulu teman-teman ya. Ini bautnya sudah terbuka semua teman-teman ya. Jangan lupa dikasih wadah ya biar bautnya tidak tercecer. Wadah. Oke, kalau sudah terbuka semua seperti ini teman-teman ya, tinggal kita getok menggunakan palu karet atau kita tarik ya. Jadi kalau dia agak susah itu kita getok pakai palu karet ya teman-teman. Nah, seperti ini gampang sekali. Nah, sekarang kelihatan ini teman-teman, kotor juga ya.
sekarang kita buka untuk puli sekundernya ya teman-teman. Penyebab biasa getar ya seperti tadi itu, atau bunyi ngelotok ya seperti tadi itu, adalah di bagian mangkuk ini ya teman-teman, ataupun di bagian puli belakang di dalam ini ya. Sekarang saya tunjukin seperti ini teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini ya tuh. Dia licin sekali ya, licin sekali ini. Jadi karena dia licin ini yang bikin dia tidak menggigit teman-teman ya. Jadi di saat kita gas itu dia getar dulu gitu ya, tidak langsung nempel begitu di sini teman-teman ya. Ini perlu kita siasati nanti biar tidak perlu ganti ya teman-teman. Lalu yang kedua kita buka juga di bagian pulinya ini ya. Kelihatan di pulinya ini juga sangat licin teman-teman ya, sangat licin sekali. Ini juga akan kita siasati supaya teman-teman ini tidak ganti baru ya, biar tidak rugi begitu teman-teman. Di bagian kampasnya juga sudah kelihatan kotor sekali ya. Ini untuk puli primer teman-teman ya. Saya pakai tahanan seperti ini, pakai gear bekas. Kelihatan di sini teman-teman licin juga ya, sangat licin, artinya dia mengkilat. Tanda mengkilat seperti ini teman-teman, ini tandanya licin sekali ya. Jadi kalau dia terlalu licin otomatis daya gigitnya itu kurang teman-teman ya. Oke. Saya buka juga untuk rumahan roller seperti ini teman-teman. Kelihatan ya, silnya juga bocor. Kelihatan teman-teman, astaga naga, ternyata teman-teman di sini permasalahannya ya. Lihat ya, rollernya yang rusak parah teman-teman. Ternyata rollernya sudah sampai kena besi ya. Jadi yang ngelotok itu adalah rollernya ini teman-teman ya, tuh sampai rusak parah ini teman-teman tuh. Ini sudah tidak bisa kita pakai lagi ya, alias harus diganti. Oke. Di rumah roller juga teman-teman kelihatan di sini sudah rusak. Ini memang akibat dari roller yang rusak ini ya. Jadi kalau nggak cepat ditangani, ini merusak seperti ini. Ya. Jadi kita bersihkan aja dulu teman-teman, mana yang perlu dibersihkan. Ya. Lalu yang diganti akan kita ganti seperti roller ini, dan kita bersihkan dulu biar kita tahu mana yang rusak dan mana yang masih bagus ya. Oke teman-teman, kita bersihkan dulu. Oke teman-teman, setelah kita bersihkan ya untuk puli sekunder, sudah kita bersihkan dan sudah saya kasih grease ya di dalam kelahar ini, kelahar bambu. Dan di sini sudah saya kasih grease ya teman-teman. Dan di bagian puli primer juga sudah semua kita bersihkan ya teman-teman. Dan untuk rumahan roller di sini ya kita ganti baru, yang pakai yang original ya teman-teman. Karena harganya juga tidak terlalu mahal. Jadi yang ini ya kita ganti baru ya teman-teman. Kita bisa bandingkan dengan yang aslinya, ini sudah jelek sekali ya. Di bagian dalamnya juga ini yang paling parah. Jadi harus kita ganti aja ya seperti ini. Oke, untuk yang baru ini teman-teman kita kasih grease di bagian lubangnya ini sedikit aja. Sedikit aja teman-teman ya. Jadi kalau terlalu banyak nanti ada cipratan ke bagian pibel, jadi itu bikin motor juga nggak bisa lari nanti ya, berat. Dan di kolarnya ini teman-teman kita kasih juga grease sedikit aja teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman penyebab rusak untuk rumahan roller seperti ini ataupun rollernya ya adalah motor yang jarang diservis ya. Jadi anjuran servis itu per 6.000 kilo ya, per 6.000 kilo, jadi kurang lebih itu 3 bulan bisa kita bilang gitu ya, 3 bulan sekali kita servis. Jadi termasuk di bagian kolar yang ini, kalau kita servis 3 bulan sekali, jadi ini tetap terlumasi dia teman-teman. Ini awet, rumahan roller awet, roller juga awet, dan semuanya di bagian bibel ini ya, di bagian CVT nya ini awet. Oke. Jadi di sini kita pakai roller baru juga karena memang sudah rusak ya.
Oke, teman-teman, di sini untuk rollernya baru ya, teman-teman. Dan kita pakai yang original. Sama kita pakai juga silang dengan racing ya. Karena pemilik motor ini masih suka ngebut, teman-teman. Jadi seperti ini. Pasang seperti ini ya, teman-teman. Racing juga yang ini. Jadi dia pakai racing 2 sama yang standar 2 ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Dan tadi karena suara ngelotok itu, teman-teman, memang bisa kita akali ya. Bisa kita akali menggunakan lem besi. Ini bagian slidernya ini. Tapi karena memang harga slider juga murah, yang punya motor maunya ganti aja gitu ya. Biar lebih tahan lama begitu, teman-teman ya. Oke, seperti ini sudah terpasang. Ya, kita pasang seperti biasa seperti ini. Lalu kita pasang di bagian kruk asnya ya. Oke, setelah terpasang seperti itu, teman-teman, kita pasangkan pibel. Oke, seperti ini. Lalu puli tetapnya, teman-teman, ini puli tetap untuk primer. Oh ya, di bagian puli tetap ini sudah saya amplas, teman-teman ya. Sudah saya amplas karena memang tadi sangat licin. Jadi ini mempengaruhi untuk performa motor ya. Jadi dia agak nahan sedikit kalau dia licin ini. Jadi kita amplas sedikit ya, teman-teman. Pasang murnya. Aduh, maaf, hampir kelupaan, teman-teman. Di sini ada kipasnya ya. Seperti ini. Mungkin karena kita kurang minum ini jadi kurang konsentrasi ya, teman-teman. Namanya juga puasa ya. Jadi yang seperti ini karena sudah punya tahanan, jadi kita kencangin aja langsung ya. Kita pakai kunci sok. Oke, udah terpasang seperti ini. Sekarang kita pindah ke bagian puli sekunder atau puli belakangnya ya, teman-teman. Ini karena masih baru ya, teman-teman. Karena yang punya motor bilang di belakangnya ini masih baru, jadi saya tidak bongkar total ya. Tapi sudah kita kasih grease juga. Sekarang mangkuknya. Di mangkuk ini, teman-teman, sudah saya amplas ya. Sekarang sudah keset ini. Nah, jadi dia tidak licin lagi seperti yang tadi itu ya. Ini pengaruh untuk getar. Ya hanya modal amplas saja, teman-teman, tanpa harus ganti yang baru ya untuk mangkuknya. Kita kencengin juga, kita gunakan tahanan. Oke, ini sudah terpasang semua, teman-teman ya. Ini sebenarnya bisa kita tes, ya. Dan untuk bagian bak CVT-nya, teman-teman, untuk bagian starter lah bisa kita bilang begitu ya. Di sini teman-teman yang sangat perlu itu ya. Lubang ini kita kasih grease juga, lalu di bagian pinion starter yang di sini ya.
Ini kita kasih giris juga di bagian penahannya nih, pir penahan lah bisa kita bilang gitu ya, yang ini. Udah kasih giris di sini dan di sini supaya nanti pergerakannya itu licin ya. Dikit aja, nggak perlu terlalu banyak ya teman-teman. Seperti ini. Karena kalau terlalu banyak nanti debu juga banyak yang nempel tadinya ya. Oke, seperti ini. Udah licin. Sekarang di bagian yang ini ya. Pasang. Kita starter sedikit ya teman-teman, cara anunya pasangnya. Kita tekan starter. Ya, seperti ini. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Sekarang tinggal kita tes saja. Kita pasang dulu, lalu kita tes ya. Kita pasang beberapa aja dulu bautnya. Apakah suaranya masih atau sudah enak ya? Sudah bersih. Oke, ini udah cukup ya untuk pengetesan, hanya 4 baut aja teman-teman, udah cukup ya. Jadi sekarang kita tes aja dulu, hidupkan motornya, apakah suaranya masih berisik atau sudah bagus ya, udah sepi. Oke, Per, testing Per. Untuk starternya sudah pasti lembut teman-teman ya, kalau kita kerjakan seperti tadi itu. Kita pakai starter tangan aja dulu ya. Teman-teman bisa dengar sendiri ya di sini tuh. Saya dekatkan mic-nya ya. Sekarang suaranya sudah bersih seperti motor baru teman-teman ya, di sini. Tapi kita tes gas dulu apakah motornya sudah enak atau tidak ya. Ini saya tes rem ya teman-teman. Di sini saya tes, saya tekan tuas remnya supaya itu mengibaratkan motor ini sedang dipakai ya. Itu adalah beban penumpang begitu teman-teman yang sudah tes. Tes. Teman-teman bisa dengar sendiri, ternyata motornya sekarang sudah sehat walafiat ya, aman sentosa. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya. Aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.